Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, teman-teman with Cyber University Cirebon, terutama kelas B4. Kenalkan nama saya Muhammad Amin, NIM 2381130144. Hari ini saya akan menyampaikan mata kuliah komunikasi era digital. Pengampu mata kuliah komunikasi era digital yaitu Ibu dosen Yeti Nurijati MSI. Ada 12 prinsip komunikasi menurut Dedi Mulyana. Pertama, komunikasi bersifat tidak bisa dihindari atau inevitable. Apa itu inevitable? Manusia selalu berkomunikasi, baik secara sadar maupun tidak sadar. Dalam kehidupan sehari-hari, segala bentuk perilaku, bahasa tubuh, ekspresi, wajah, nada suara, hingga sikap diri seseorang dapat diproseskan sebagai pesan orang lain. Jadi komunikasi itu bersifat dari perilaku kita, bentuk tubuh bentuk sikap kita kepada orang lain atau suara nada kita kepada orang lain itu bisa disebut juga sebagai pesan komunikasi kita kepada orang lain. Kedua, komunikasi tidak bisa ditarik kembali. Komunikasi bersifat final, tidak dapat dibatalkan setelah pesan diterima oleh pihak lain. Meskipun seseorang dapat mencoba memperbaiki atau mengklarifikasi pesan yang telah disampaikan, jejak atau efek dari pesan awal tetap akan ada. Prinsip ketiga itu komunikasi bersifat persuasi dan transaksional. Apa itu komunikasi? Sebagai proses persuasi berarti bahwa komunikasi itu sesuai serangkaian bertahap, berlangsung terus-menerus dan berkembang. Dalam mode transaksional, komunikasi tidak dipandang sebagai proses linier, melainkan sebagai proses melibatkan hubungan dinamis antara komunikator dan penerima pesan. Prinsip komunikasi, prinsip keempat itu komunikasi melibatkan dimensi dan hubungan. Haryanto mengatakan bahwa dimensi ini atau verbal menunjukkan muatan atau isi komunikasi, yaitu dikatakan dimensi hubungan nonverbal menunjukkan bagaimana cara mengatakan dan juga mengisyaratkan bagaimana pesan itu bisa ditafsirkan oleh orang lain. Komunikasi yang kelima itu komunikasi bersifat simbolik, artinya komunikasi yang berbentuk simbol atau berupa bahasa verbal atau bahasa nonverbal berbentuk gambar, tanda atau perilaku yang memiliki makna tertentu pada itu bisa dipahami oleh pihak yang berkomunikasi. Artinya komunikasi itu berbentuk simbol baik dari bentuk gambar atau pergerakan bahasa kita. Prinsip yang ke-6, komunikasi bersifat kontekstual. Apa itu komunikasi? Tidak hanya bergantung pada pesan itu sendiri, tetapi juga pada konteks di mana komunikasi itu terjadi. Konteks memberikan makna tambahan terhadap pesan, mempengaruhi pesan tersebut dipahami. Prinsip komunikasi yang ke-7 yaitu komunikasi bersifat dimensi. Komunikasi ini tidak hanya berlangsung dalam satu dimensi saja, akan tetapi melibatkan beberapa dimensi. Prinsip komunikasi yang ke-8 yaitu komunikasi melibatkan persepsi. Artinya komunikasi bersifatnya adalah proses mental yang melibatkan penerimaan, penafsiran, dan pemberian makna terhadap stimuli yang diterima oleh indera. Proses sangat bergantung pada bagaimana individu itu dapat memahami, menafsirkan, dan memberikan makna terhadap pesan yang diterimanya. Prinsip yang ke-9 yaitu komunikasi dapat mengalami gangguan atau noise. Artinya komunikasi dapat diciptakan akan mengakibatkan kesalahpahaman, konflik, atau bahkan kegagalan dalam komunikasi. Ada 5 jenis gangguan dalam komunikasi, di antaranya itu gangguan fisik,
psikologis, fisiologis, semantik, dan budaya. Prinsip komunikasi ke-10 yaitu komunikasi bersifat interaktif. Apa itu komunikasi bersifat interaktif? Pengiriman pesan komunikator dan penerima pesan atau komunikan saling berkontribusi menciptakan dalam alur komunikasi. Artinya ada tindak balik satu antara penerima dan orang yang menyampaikan. Prinsip yang ke-11 yaitu komunikasi bersifat etis. Artinya komunikasi ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan aturan norma-norma moral, integritas, dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain. Jadi memperhatikan norma-norma atau integritas kita kepada orang lain. Apakah komunikasi kita dapat diterima atau tidak. Yang terakhir, prinsip komunikasi yang terakhir adalah komunikasi bukan obat untuk menyelesaikan masalah. Artinya komunikasi bahwa persoalan atau konflik antara manusia disebabkan oleh kesalahan. Kesalahan komunikasi namun bisa bukan karena komunikasi yang karena terjadi adanya persoalan secara struktural yang berbeda. Baik secara individu maupun kelompok. Prinsip komunikasi efektif dalam pembelajaran. Pertama, penggunaan bahasa yang mudah dipahami. Kedua, ketepatan, kebenaran informasi yang disampaikan. Ketiga, konteks atau penyesuaian informasi dan bahasa dengan sikon lingkungan. Keempat, alur, penyusunan bahasa dan informasi secara sistematis. Kelima itu budaya, etika kita serta tata krama dalam berkomunikasi, menyampaikan komunikasi kita kepada orang lain. Dalam proses pembelajaran, komunikasi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian pesan seperti materi pelajaran saja, akan tetapi mencakup upaya memberikan dampak positif kepada peserta didik atau kepada orang lain. Nah, ya begitu teman-teman, artinya prinsip-prinsip komunikasi yang kita gunakan. Semoga reaksi kita memperhatikan dengan orang lain yang bisa menerima komunikan, yang menerima pesan kita dapat mudah dipahami, efektif, efisien, agar komunikasi ada interaktif terjaga dengan orang lain. Terima kasih. Demikian yang saya sampaikan sebagai tugas mata kuliah komunikasi pembelajaran era digital